Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Rizky Fernanda dari kelas Matematika 2022C dengan NIM 2203021408. Di sini saya akan mempresentasikan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Aktualisasi Pancasila sendiri diartikan sebagai mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar 1072 etnik tentunya menyimpan banyak kemajemukan, juga sekaligus mengandung berbagai potensi dan konflik. Lunturnya pemahaman Pancasila bagi sebagian besar rakyat Indonesia, terutama generasi muda, usai reformasi bergulir sudah banyak dibicarakan dalam berbagai forum. Namun, di tengah derasnya era globalisasi, masyarakat Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Pancasila sebagai formula alat perekat yang sangat ampuh bagi negara bangsa yang spektrum kebinekaannya teramat lebar. Sampai kini, Pancasila diyakini sebagai yang terbaik dari sekian alternatif yang ada, merupakan ramuan yang tepat dan mujarab dalam mempersatukan bangsa. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan macamnya. Macamnya dibagi menjadi dua, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif yaitu melaksanakan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, garis-garis besar haluan negara, hankam, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Kemudian secara subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggaraan negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, maka dia perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Kemudian, saya akan menjelaskan yang ketiga, aktualisasi nilai Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik. Sistem politik Indonesia sendiri diartikan sebagai demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan. Sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat yang pertama, kebebasan, terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, serta menjunjung tinggi etika dan norma kehidupan. Kemudian yang kedua, kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat serta kontrol publik. Kemudian yang ketiga, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir adalah supremasi hukum. Lalu dilanjutkan dengan bidang ekonomi. Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial atau sistem ekonomi campuran, bukan pada mekanisme pasar sehingga rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan, rasa was-was serta rasa diperlakukan tidak adil. Ekonomi Pancasila memposisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang strategis bagi negara dan yang menyangkut hidup banyak orang. Serta ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan yang artinya walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Kemudian bidang hukum. Beberapa aktualisasi Pancasila yang harus direalisasikan, khususnya dalam bidang hukum antara lain, equality before the law menunjukkan bahwa semua orang pada dasarnya sama di muka hukum. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan para penegak hukum, termasuk kepolisian RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kemudian, saya akan memberikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus UNESA. Yang pertama, taat pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa terhadap lingkungan, kampus, dan negara Indonesia.
Kemudian menghargai orang lain yang berpendapat saat musyawarah atau saat rapat. Kemudian menghargai umat beragama lain. Dan yang terakhir menjunjung tinggi gotong royong dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Serta pendapat saya mengenai idaman cerita, yaitu menurut pendapat saya tentang mahasiswa, idaman cerita adalah benar bahwa kita adalah sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa tidak bisa hanya sekedar belajar kelas, mendengarkan dosen, dan lulus dengan sertifikat dan banyak prestasi baik. Namun kita sebagai mahasiswa haruslah mempunyai skill dalam diri kita untuk membantu banyak orang dan tidak hanya orang dalam kalangan tertentu saja. Kita sebagai mahasiswa harusnya bisa mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari selama kuliah ke dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya dalam kehidupan individu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.